Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu semuanya. Kami ucapkan selamat datang di RSUD Merah Putih Kabupaten Magelang. Perkenalkan, saya Ica bersama tim dari Promosi Kesehatan Rumah Sakit RSUD Merah Putih. Pada kesempatan ini ingin berbagi informasi kepada Bapak Ibu semuanya berkenaan dengan beberapa waktu lalu kita memperingati Hari Stroke Sedunia, dan kemarin kita memperingati Hari Kesehatan Nasional. Itu. Nah, sambil menunggu untuk diperiksa, kami dari PKRS bersama dengan dokter spesialis saraf RSUD Merah Putih, Dr. Mutia, ingin berbagi informasi kepada Bapak Ibu semuanya terkait dengan ini stroke gitu. Nah, mungkin sebagai informasi awal Bapak Ibu, ternyata stroke ini adalah penyebab kematian tertinggi di Indonesia dan juga di dunia menempati posisi yang tinggi juga gitu. Jadi jangan menyepelekan ini, karena untuk penyakit stroke ini kita tidak bisa mengetahui penyebabnya karena biasanya itu mendadak ya. Nah, untuk itu marilah kita bersama-sama untuk mengetahui seperti apa sih stroke ini dan bagaimana ciri-cirinya serta bagaimana cara untuk mencegahnya, supaya jika terjadi sesuatu yang menandai seperti stroke itu kita bisa segera melakukan pencegahan supaya tidak terjadi hal-hal yang lebih fatal. Karena jika kita telat untuk pengobatannya, maka untuk pemulihan juga semakin sulit seperti itu. Nah, untuk Bapak Ibu nanti yang memperhatikan, yang bertanya atau beruntung akan mendapatkan sedikit souvenir dari RSUD Merah Putih gitu ya. Semoga Bapak Ibu berkenan dan mohon untuk diperhatikan. Mari kita sambut narasumber kita, Dr. Mutia, spesialis saraf RSUD Merah Putih. Silakan dokter. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih atas kesempatannya Mbak Ica. Pada hari ini kita akan sharing ilmu tentang stroke. Ini memperingati Hari Stroke Sedunia yang jatuh pada 29 Oktober bulan lalu dengan slogannya "Setiap menit berharga, kenalilah tanda-tanda stroke dan bertindak lebih cepat". Nah, kita mulai dari definisinya dulu ya. Definisinya stroke itu apa sih? Sebetulnya stroke kan sudah tidak asing lagi ya bagi kita semua, Bapak Ibu sekalian. Nah, stroke itu sebetulnya kumpulan gejala defisit neurologis, baik itu vokal maupun global. Vokal itu artinya keluhannya sebagian, global itu artinya keluhannya menyeluruh seperti penurunan kesadaran. Kemudian terjadi akibat apa? Akibat adanya gangguan aliran darah ke otak. Stroke itu sebetulnya tidak hanya terjadinya di otak, tetapi bisa juga terjadi gangguan aliran darah di pembuluh darah mata atau pembuluh darah di sumsum tulang belakang. Nah, terjadinya mendadak, akut, tiba-tiba. Jadi kelemahan anggota gerak sesisi terjadinya tiba-tiba. Penyebabnya karena adanya yaitu tadi aliran darahnya berkurang. Karena ada dua penyebab, bisa sumbatan, ada yang menyumbat seperti gambar ini, atau pecah pembuluh darah. Kalau kita lihat dari data terbaru ini tahun 2019, di sini terlihat 10 penyakit penyebab kematian tertinggi di Indonesia itu adalah stroke. Dibandingkan jantung posisinya nomor 2, diabetes posisinya nomor 3. Tapi kalau kita lihat dari segi jumlahnya, stroke ini jumlahnya jauh lebih tinggi dibandingkan jantung dan diabetes. Nah, kalau di sini tahun 2018 dari data Riskesdas, prevalensi stroke itu 10,9%. Jadi kalau dikira-kira ini di data jumlahnya sekitar 2.120.000. Jadi memang lumayan banyak di se-Indonesia ini yang menderita stroke 2 juta orang. Kalau di Merah Putih sendiri kita menerima pasien di UGD sekitar 2-4 pasien stroke per harinya di UGD. Jadi itu lumayan banyak. Tuh. Ini kita lihat jadi stroke sumbatan ya, ada videonya. Bisa diputar ya? Oh, iya. Nah, kita lihat di sini ya, pembuluh darah. Ini pembuluh darah di leher. Kemudian ada sumbatan, kemudian sumbatannya itu lepas,
walaupun sumbatan yang lepas ini kecil, tetapi dia akan menyumbat di pembuluh darah otak yang kecil, akhirnya menyebabkan kematian otak. Nah, dikatakanlah stroke saat itu. Gejalanya macam-macam, bisa pelemahan anggota gerak, bisa tiba-tiba pusing, bisa kebas-kebas separuh badan, tergantung dari lokasi sumbatan di daerah otaknya. Kemudian kalau ini video terkait stroke perdarahan, coba kita lihat ya. The brain receives blood via tube. Di ini aja Mbak, suaranya di ini. Kalau ini kita lihat ya, yang merah ini pembuluh darah ke otak. Nah, normalnya pembuluh darah ke otak ini nanti ada aliran darah. Aliran darah ini akan membawa oksigen dan glukosa serta nutrien-nutrien lain yang dibutuhkan oleh otak. Tuh. Ketika terjadi stroke hemoragik atau stroke perdarahan, nanti kita lihat di sini. Oke, di pembuluh darah yang normalnya intak atau kuat untuk mengalirkan aliran darah, karena ada masalah, misalkan ada faktor-faktor risiko yang memicu terjadinya pecah pembuluh darah, maka pembuluh darah dari aliran darah ini akan keluar ke jaringan otak sehingga menyebabkan iskemik atau kekurangan suplai oksigen ke daerah otak tersebut. Nah, ini contoh pecah pembuluh darah di area Meininx atau lapisan pembungkus otak. Nah, ini seperti balon, bentuknya balon. Karena bentuknya balon sehingga dindingnya tipis, mudah pecah. Nah, ketika pecah, pembuluh darahnya akan mengalir ke jaringan otak di ujung-ujung otak, akan menyebabkan tekanan pada otak sehingga akan menyebabkan kematian otak. Nah, gejalanya stroke seperti apa? Ini ada akronimnya. Akronimnya segera ke RS. Se-nya itu senyum tidak simetris. Putri Anjani. Kemudian gerakan anggota tubuh melemah sesisi. Kemudian bicaranya pelo atau bicaranya tidak jelas, atau bisa juga tiba-tiba tidak bisa bicara sama sekali. Kemudian kebas atau kesemutan separuh badan. R-nya rabun atau buta mendadak. S-nya sakit kepala hebat yang tidak pernah dirasakan sebelumnya, jadi nyeri kepala yang sangat hebat. Jadi kalau mau dihafalkan, segera ke RS. Kemudian faktor resiko stroke itu apa saja? Nah, ini faktor resiko ada dua. Faktor resiko yang dapat diubah atau faktor resiko yang tidak dapat diubah. Kalau di sini ada faktor resiko yang tidak dapat diubah, itu 4. Pertama, usianya lebih dari di atas 50 tahun. Kemudian jenis kelamin pria lebih beresiko untuk terkena stroke. Ras tertentu ini ras kulit hitam lebih tinggi atau lebih beresiko untuk terkena stroke dibandingkan ras kulit putih. Kemudian genetik, jadi ibu sudah ada riwayat stroke sebelumnya, anaknya akan berpeluang terkena stroke juga di kemudian hari. Kemudian faktor resiko yang dapat diubah. Yang dapat diubah ini banyak: hipertensi, diabetes, penyakit gula, penyakit jantung, obesitas, kurang aktivitas fisik, obat, bisa stres juga, bisa migrain ini untuk perempuan. Kemudian merokok, pemakaian alat kontrasepsi hormonal. Nah, apa yang kita lakukan bila menemui gejala-gejala stroke tadi? Segera ke RS. Jadi bila menemui gejala stroke seperti kelemahan anggota gerak tubuh sesisi, tiba-tiba langsung dibawa ke IGD RSUD Merah Putih. Karena stroke itu, gejala stroke memiliki golden period namanya, atau waktu emas. Waktu emasnya adalah kurang dari 4,5 jam. Bila sudah melebihi ini, maka kecacatan permanen bahkan lebih berat itu bisa terjadi. Tapi kalau kurang dari 4,5 jam, insya Allah bisa mencegah terjadinya kecacatan permanen.
Nah, ini kita bicara tentang mitos dan fakta ya terkait stroke. Ada beberapa mitos di sini, ada 6. Saya tampilkan ada 6 mitos dan fakta. Yang pertama, stroke bukan penyakit keturunan. Jadi itu mitos ya. Sebetulnya stroke itu adalah penyakit keturunan. Jadi kalau ayah dan ibunya sudah ada riwayat stroke sebelumnya, anaknya berpeluang untuk terjadi stroke juga. Kedua, stroke itu jika mulut mencong atau pelo dikenal dengan istilah ditampar malapari. Keluarga pasien biasanya membawa pasiennya ke dukun, ini salah. Harusnya dibawa ke rumah sakit, ke IGD langsung. Oke, yang ketiga, saat terjadi stroke lakukan tusuk jarum pada telinga, jari tangan atau jari kaki. Itu mitos. Karena sebetulnya stroke itu terjadinya di pembuluh darah otak, jadi bukan di pembuluh darah tepi-tepi di ujung-ujung jari. Jadi tidak ada gunanya kita tusuk jarum di ujung-ujung jari, malah beresiko infeksi kalau dilakukan seperti itu. Kemudian, stroke terjadi hanya pada penderita jantung, ini salah juga ya. Stroke itu bisa terjadi ke siapa saja, bisa terjadi pada pasien yang riwayat hipertensi sebelumnya, bisa terjadi pada pasien yang riwayat diabetes sebelumnya, atau pasien-pasien yang sering merokok sehingga merusak pembuluh darah otak, gampang terjadi pecah pembuluh darah otak. Kemudian stroke hanya menyerang orang tua, ini salah juga ya, mitos juga. Kalau pasien sekarang itu lebih banyaknya pasien stroke itu dialami oleh pasien umur 30, 40 tahun, 50 tahun sekitar itu. Semakin kesini usia pasien stroke maka semakin muda. Contohnya kalau ini ada contohnya laki-laki umur 18 tahun ini masuk dengan stroke. Kalau di Merah Putih sendiri pasien termuda yang termuda itu 21 tahun. Tuh. Kemudian stroke tidak bisa dicegah, ini mitos juga ya. Hampir sekitar 80% kejadian stroke ini bisa kita cegah dengan cara terapkan gaya hidup sehat. Pertama dengan slogan cerdik, cek kesehatan rutin. Apalagi kalau Bapak Ibu ini menderita hipertensi, diabetes mellitus atau penyakit jantung, maka harus dilakukan pemeriksaan rutin tiap bulan. Kemudian enyahkan asap rokok. Rokok itu sangat mempengaruhi kesehatan dari pembuluh darah otak. Jadi memang kalau bisa ini betul-betul berhenti merokok, tidak usah dilanjutkan merokoknya lagi Bapak Ibu. Kemudian rajin aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang dianjurkan Bapak Suparno adalah 150 menit per minggu, jadi sekitar 30 menit per hari selama 5 hari dalam 1 minggu. Aktivitas fisiknya seperti apa? Bisa berjalan, bisa lari, jogging, bisa senam, bisa angkat beban, bisa macam-macam. Yang penting jumlah aktivitas fisiknya adalah 150 jam per minggu. Kemudian diet seimbang. Ini diet seimbang yang jadi proteinnya ada, karbohidratnya ada, kemudian nutrien-nutrien dari sayur dan buah-buahnya juga tercukupi. I-nya ini istirahat cukup, tidur yang cukup sekitar minimal 7 jam sampai 9 jam gitu. Kurang dari 7 jam juga akan beresiko terjadi kerusakan pembuluh darah otak, jadi beresiko juga terhadap kejadian atau angka kejadian stroke. Kemudian yang terakhir, kelola stres. Kendalikan hipertensi dengan slogan PATU. P-nya itu sama tadi, pemeriksaan kesehatan rutin. A-nya atasi penyakit dengan pengobatan yang tepat. Jadi kalau ada hipertensi diberikan terapi hipertensi, ada diabetes mellitus diberikan terapi diabetes. Kemudian T-nya tetap diet dengan gizi seimbang, sama seperti tadi. U-nya upayakan aktivitas fisik, olahraga yang tadi 150 jam per minggu. Kemudian H, hindari asap rokok atau alkohol. Oke. Kemudian Bapak Ibu mungkin ada yang mau ditanyakan, saya kembalikan ke Mbak Ica. Nona Amin Yunisa Fitri. Baik, Bapak Ibu itu tadi yang sudah dijelaskan oleh Dr. Mutia ya. Jadi ternyata itu
pecahnya pembuluh darah Nanti di kalau ada otak, pertanyaan. jadi bukan di jantung, bukan di tangan gitu. Jadi kalau ada mitos-mitos yang mengatakan bahwa kalau terjadi tiba-tiba pingsan dikasih minum, tiba-tiba mukanya pelo ditotok-tok di bagian tubuh tertentu, itu ternyata tidak benar ya, karena seringkali itu kadang banyak pasien banyak kejadian pingsan terus dikasih bau-bauan terus dikasih minum gitu ya. Nah itu mungkin salah satu cara yang kurang tepat gitu. Jadi jika Bapak Ibu menemui ada kejadian sesuatu orang pingsan, itu segera saja menuju ke fasilitas pelayanan kesehatan. Nah terutama jika Bapak Ibu sudah menemui tadi ciri-ciri yang sudah disebutkan, yang singkatannya segera ke RS gitu. Jadi harus segera ke RS, ke IGD. Jadi bukan ke dukun, bukan ke perawat. Kan ada ya perawat yang buka praktek di rumah gitu. Kemudian ada juga yang dokter umum buka praktek di rumah gitu. Karena untuk penanganannya itu lebih terjamin di RS, karena di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih kami memiliki 2 dokter spesialis yang siap membantu Bapak Ibu semuanya. Nah, dari apa yang tadi sudah dipaparkan, apakah ada yang ingin bertanya? Oh ya boleh. Ada lagi 1? 2 ya, berarti sudah ada 2 ya. Moga Ibu dengan Ibu siapa? Terima kasih. Saya dengan Ibu Wiwin. Ya, tadi sempat menyimak dan ini sangat bermanfaat sekali untuk edukasi buat kami, terutama untuk diri saya sendiri dan keluarga. Nah, salah satu hal yang mau saya sampaikan untuk ditanyakan adalah salah satu faktor dari resiko stroke itu salah satunya adalah genetik ya. Nah, di situ tadi juga ada disampaikan tentang adanya mitos dan fakta, adanya peluang di dalam adanya riwayat stroke di keluarga meningkatkan peluang terjadinya stroke pada diri sendiri. Nah, kira-kira peluang apa sih yang bisa nanti menurunkan ke genetik itu kok bisa ini nanti bisa kena stroke atau apa? Ya itulah peluangnya, itu kira-kira apa gitu. Mungkin karena kebetulan di rumah saya sendiri pun ibu pernah terkena stroke dan saya sendiri khawatir dengan sekarang juga kebetulan saya juga pasien dari Muhammadiyah, kok ada gejala-gejala yang seperti stres atau apa lah, itu menjadi salah satu hal yang ini harus segera dilakukan tindakan lebih dini gitu. Terima kasih. Kemudian 1 lagi dari Bapak siapa dan pertanyaannya apa? Pak Yanto, terima kasih ya. Yang saya tanyakan yaitu untuk peredaran darah. Ini sangat penting sekali ya. Tadi ada penyumbatan, gumpalan dan sebagainya. Itu memang sangat berbahaya sekali. Yang saya tanyakan bagaimana caranya untuk membersihkan gumpalan-gumpalan itu darah, biar darah kita manusia supaya lancar, kita tetap sehat. Terima kasih. Gumpalannya di seluruh tubuh ya Pak? Oh ya. Oh ya, 2 dulu ya Mas. Baik dokter, ini tadi ada pertanyaan dari Bu Wiwin dan Pak Yano ya. Nah, kalau Bu Wiwin itu genetik apa saja yang bisa diturunkan? Kenapa bisa sampai stroke? Mungkin dari penyakit atau dari kelainan tubuh atau seperti apa? Monggo dokter langsung dijawab. Dan Pak Yano. Oke, pada Bu Wiwin. Boleh, Bu Wiwin ya. Pertanyaannya tadi yang terkait genetik ya, kenapa bisa berpeluang menurunkan stroke. Jadi kalau dari data terbaru, dari penelitian terbaru, memang pasien jadi individu yang ayah atau ibunya itu ada riwayat stroke sama dengan hipertensi. Jadi hipertensi, baik itu hipertensi, stroke, diabetes mellitus, ada genetiknya memang yang menurunkan kejadian stroke ke anaknya. Bisa ke anaknya, bisa ke anak yang pertama, kedua, atau ketiga. Karena sudah ada modal atau bibit yang tidak terlalu bagus, maka anaknya tersebut harusnya menjalankan hidup sehat atau lifestyle yang sehat, seperti yang di slide terakhir tadi
Nah, ini misalkan misalkan anaknya sudah memiliki orang tua atau ayah atau ibunya sebelumnya stroke, yang harus dilakukan ini cek kesehatan rutin. Bila anaknya memang tidak ada riwayat hipertensi, maka cek kesehatan rutin bisa dilakukan 6 bulan atau 1 tahun gitu. Atau tidak ada riwayat diabetes atau tidak ada riwayat penyakit jantung, ini bisa dilakukan 6 bulan atau 1 tahun. Terus anaknya juga tidak boleh ada kebiasaan merokok. Kalau ada kebiasaan merokok, jadi pertama genetik sudah ada modal yang jelek, ditambah merokok lagi berarti semakin banyak peluang untuk terjadinya stroke. Kemudian aktivitas fisik bagi anak yang sudah berpeluang diturunkan secara genetik terkait stroke-nya, ini mesti aktivitas fisiknya mencukupi sekitar 150 jam per minggu atau sekitar 30 menit per hari selama 5 hari dalam 1 minggu. Aktivitasnya macam-macam, bisa jalan kaki, terserah anaknya mau aktivitas fisik seperti apa. Bisa jalan kaki, bisa sepeda, lari, bisa angkat beban gitu. Kemudian diet seimbang. Kalau kita lihat sekarang trennya itu kan minuman-minuman ya, seperti es teh manis, apalah es teh manis jumbo itu. Nah, kalau dilihat ini pasien saya cerita sedikit ya, pasien saya itu ada yang konsumsi es teh manis jumbo itu dalam 1 hari sekitar 4 botol, 4 cup gitu. 2 bulan dikonsumsi terus menerus. Setelah itu gulanya terlalu tinggi sampai 500. Akhirnya sejak saat itu yang awalnya dia tidak ada riwayat diabetes, gula darahnya normal, akhirnya terkena diabetes. Sekarang rutin kontrol diabetes. Jadi memang konsumsi diet seimbang ini sangat diperlukan, apalagi manis-manis ya, sangat berpengaruh terkait diabetes maupun resiko terkena stroke juga. Kemudian istirahat yang cukup. Istirahat cukup, kadang kalau masih muda tidurnya sampai 3 jam, 4 jam itu dirasa cukup, padahal itu kurang dari 7 jam itu tidak bagus untuk proses perbaikan kesehatan otak kita, untuk aliran darah otak kita lancar. Itu tidak terlalu bagus bila istirahatnya kurang dari 7 jam. Kemudian kelola stres juga ini memicu bisa kerusakan pembuluh darah karena misalkan aktivitas fisik sudah kurang ditambah stres juga. Nah, memicu gampang pecah pembuluh darah, gampang terjadi sumbatan-sumbatan pembuluh darah gitu. Ya, mungkin itu ya Bu ya. Itu jadi memang banyak cara untuk menghindari, walaupun ada peluang, tapi kalau cuman modalnya cuma 1, genetik aja, yang lainnya bisa dicegah insya Allah. Sudah cukup jelas Ibu Wiwin ya? Ya, baik. Nah, dokter, untuk pertanyaan kedua dari Pak Yanto, bagaimana cara kita untuk membuat supaya pembuluh darah, gumpalan-gumpalan pembuluh darah yang ada di tubuh itu bisa lancar? Kalau misalkan pasiennya itu individunya itu memang awalnya tidak ada riwayat hipertensi, tidak ada riwayat diabetes mellitus, tidak ada riwayat stroke, seperti yang tadi ini, patuhi gaya hidup sehat seperti cerdik ini. Jadi tetap cek kesehatan rutin, enyahkan asap rokok, rajin aktivitas fisik, diet seimbang, istirahat cukup, sama kelola stres. Jadi tidak ada cara yang spesifik untuk mencegah terjadinya gumpalan-gumpalan darah di aliran pembuluh darah di seluruh pembuluh darah kita ya, tidak ada spesifik terkait itu. Tapi caranya cukup seperti ini. Tapi kalau pada pasien-pasien yang memang ada riwayat stroke, itu memang mesti konsumsi obat pengencer darah namanya Aspilet, Opidogrel, atau misalkan ada riwayat penyakit jantung, berarti kan ada sumbatan di pembuluh darah jantungnya. Nah, itu memang mesti konsumsinya seumur hidup. Sama dengan pasien dengan hipertensi, obat hipertensi dan obat pengencer darah memang dikonsumsi seumur hidup. Karena kalau misalkan sudah ada riwayat stroke tadi, sudah ada penyumbatan baik itu di jantung, baik itu di otak, maka pasien tersebut beresiko
beresiko 2 kali lipat terkena stroke kembali atau terkena penyakit jantung kembali. Jadi memang ada resikonya 2 kali lipat dibandingkan pasien yang tidak ada sama sekali sumbatan di pembuluh darahnya. Jadi kayak gitu. Jadi kalau misalkan masih normal, tidak ada keluhan, ya lakukan gaya hidup sehat. Tapi kalau sudah ada riwayat stroke atau penyakit jantung sebelumnya, minum obat rutin. Karena dengan tidak minum obat rutin sudah berisiko 2 kali lipat dibandingkan pasien-pasien yang tidak ada riwayat stroke atau riwayat penyakit jantung gitu, Pak. Baik, terima kasih dokter. Ada pertanyaan lagi? Ya, Boleh, boleh. dokter. Moga dari Mas siapa? Pertanyaannya apa? Perkenalkan, nama saya Faiz. Lengkap ya? Boleh. Juga Ramadan. Di sini saya masih pelajar SMA kelas 12. Ini karena saya ambil mata pelajaran biologi, sekalian ingin bertanya, untuk stroke itu kan merupakan salah satu penyakit pada sistem koordinasi kan. Nah, untuk sistem saraf sendiri kan untuk sistem saraf pusatnya terbagi jadi 2, ada otak dan juga ada sumsum tulang belakang. Nah, apakah stroke ini hanya terjadi pada pembuluh darah di otak atau bisa juga terjadi pada pembuluh darah di sumsum tulang belakang? Dan pertanyaan selanjutnya, karena stroke ini menyerang sistem saraf, selama ini kan saya menemui pengidap stroke itu hanya mengalami gangguan pada sistem saraf motoriknya. Apakah bisa jika sistem saraf sensoriknya juga kena, dan apa gejalanya jika sistem saraf sensorik itu juga bisa kena? Terima kasih. Terima kasih Mas Faiz. Wah, ini lengkap sekali ya dokter ya. Kayaknya dulu saya waktu sekolah nggak mencerna itu karena pelajarannya dulu IPA ya. Ya, monggo dokter. Oke, ini pertanyaannya bagus sekali ya, Mas. Oke, kita lihat dulu dari definisinya. Nah, dari stroke sendiri itu sebetulnya kalau dari definisinya itu kumpulan gejala defisit neurologis, bisa terjadi vokal atau sebagian, bisa terjadi global mendadak penurunan kesadaran. Terjadinya di mana? Karena aliran darah, berkurangnya aliran darah otak, bisa retina ya, pembuluh darah mata gitu, bisa juga sumsum tulang belakang. Jadi dulu definisi stroke hanya terjadi di otak saja, tapi sebetulnya definisi yang sekarang itu bisa terjadi di 3 tempat. Bisa terjadi di otak, pembuluh darah otak kalau ada sumbatan atau pecah pembuluh darah, bisa terjadi di retina. Jadi pasiennya itu ada tapi jarang, tiba-tiba tidak melihat sama sekali atau tiba-tiba kabur. Nah, itu jarang dibandingkan pasien-pasien dengan kelemahan anggota gerak sesisi tiba-tiba. Itu lebih banyak jumlahnya. Tapi kalau pada yang tiba-tiba buta, tiba-tiba kabur, jadi yang tadinya normal tiba-tiba tidak melihat, nah itu bisa kita curigai. Kalau ada faktor resiko seperti hipertensi, diabetes, penyakit jantung, bisa mengarah ke situ, pembuluh darah kecil di otak, sumbatan. Karena kalau kita lihat dari video yang ini ya, yang sumbatan ini ya. Nah, ini kan pembuluh sumbatannya lepas. Nah, ini lepasnya tergantung dia akan menyumbatnya di mana. Bisa menyumbatnya di pembuluh darah otak, akan menyebabkan kelemahan anggota gerak tubuh sesisi. Bisa juga sumbatannya tiba-tiba di pembuluh darah mata, tiba-tiba tidak bisa melihat. Bisa juga malah turun ke bawah lagi ke pembuluh darah sumsum tulang belakang. Keluhannya malah lumpuh tiba-tiba, ya kakinya saja, tapi tangannya normal gitu, bisa kakinya saja. Jadi stroke itu jadinya definisi sekarang tidak terjadi hanya di otak, tapi bisa di retina, mata, dan sumsum tulang belakang itu bisa. Terus yang kedua tadi gerak motoris. Oh, yang sensoris ya. Nah, kalau yang sensoris itu bisa, jadi otak kan itu terbagi ya. Ada yang bagian depan. Jadi kalau sumbatannya itu menyumbat di pembuluh darah yang bagian depan, akhirnya suplai darah ke otak depan itu terhambat. Pasiennya itu datang bukan kelemahan anggota gerak sesisi saja, tapi lupa. Tiba-tiba lupa gitu. Karena akhirnya gangguan memori. Nah, kalau misalkan pembuluh darah otaknya itu di bagian parietal, bagian tengah, bagian sini, nah itulah yang disebut yang kebas separuh badan
badan atau kesemutan separuh badan tanpa ada kelemahan. Jadi kalau misalkan pasien datang dengan kelemahan, dengan kebas atau kesemutan separuh badan, nah itu kita bisa curiga stroke. Beda dengan kebas kanan kiri, misalkan kanan kiri dua-duanya, nah itu kemungkinan bisa di saraf-saraf ujung-ujung atau neuropati biasa ya, neuropati polineuropati. Tapi kalau ternyata dia kebas kesemutannya separuh badan, tangan kanan sama kaki kanan, nah itu curiganya ke arah stroke. Gitu. Oke, ya, itu aja ya Mas. Begitu ya Mas Faiz ya. Baik, dokter maaf ada pertanyaan melalui Instagram dari b.audivanindya Putri. Apakah saya perlu melakukan perubahan pola makan dokter? Makanan apa yang harus saya hindari atau saya tingkatkan konsumsinya? Mungkin yang diet tadi ya. Diet, oke. Kalau yang dietnya itu diet seimbang ya, jadi karbohidratnya terpenuhi, konsumsi sayur mayurnya, kemudian buah-buahnya untuk sumber-sumber nutriennya terpenuhi, kemudian susu yang bagus itu susu yang rendah lemak bisa ya macam-macam sekarang ya, merek-mereknya macam-macam nanti di pasaran. Kemudian konsumsi garamnya kalau per hari itu 3/4 sendok teh saja, sedikit sebetulnya. Konsumsi gula 4 sendok makan, kurang dari itu. Kalau sudah lebih dari itu maka lifestyle-nya atau diet seimbangnya itu sudah tidak terpenuhi lagi. Kemudian nah, konsumsi makanan-makanan yang kaleng atau yang berbahan pengawet seperti biskuit atau sarden itu mesti dikurangi dulu, atau junk food yang fast food ya, yang jeroan, nah itu yang tinggi lemak itu dikurangi dulu. Mie instan gimana dok? Mie instan ya ngawet ya, pengawet, jadi bagusnya dihindari aja. Makanan-makanan yang segar yang langsung dimasak kemudian langsung dimakan, jadi bukan melalui proses pengawetan. Mie instan ya nggak terlalu bagus ya Mbak. Kerupuk dok, Kerupuk, nah kerupuk itu tinggi. Kadang kalau kita pikir kerupuk cuman ringan ya, tapi satu kerupuk itu 100 kalori, jadi lumayan tinggi juga kalorinya. Lumayan sama satu porsi nasi sama dengan satu kerupuk. Jadi kalau misalkan kerupuknya tiap hari tiap makan, berarti kalorinya makin tinggi. Jadi sebetulnya kita tidak butuhkan kalori terlalu tinggi karena aktivitasnya kurang, ditambah kerupuk lah terlalu berlebih kalorinya. Berarti yang penting makan seimbang ya dokter ya. Ya. Mungkin Bapak Ibu di sini agak bingung yang dimaksud dengan diet. Diet itu makan ya, bukan nggak makan. Ya, karena kan biasanya aku lagi diet nih, jadi nggak makan gitu. Padahal diet itu artinya makan gitu. Makan yang seimbang ya dok ya. Nggak cuman kalau dulu kita kenal 4 sehat 5 sempurna. Kalau sekarang kita kenal 4 sehat 5 miliar dok. Oh ya. Sekarang kita kenalnya dengan gizi seimbang ya Bapak Ibu, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi. Kalau dulu kan kita sempurnanya itu dengan minum susu ya dokter ya. Padahal yang bagus itu dengan makan karbohidrat ya dok, terus sayur, protein gitu. Jadi nggak cuma nasi sama lauk aja, tapi juga harus memenuhi sayur, mayur dan buahnya. Ya, seperti itu nggih. Cukup sekian nggih Bapak Ibu ya untuk pertanyaannya. Nanti kalau ada yang ingin ditanyakan lagi bisa konsultasi langsung dengan Dokter Mutia. Klinik saraf kita ada setiap hari dari hari Senin sampai hari Sabtu, dengan Dokter Mutia hari Senin sampai hari Jumat pagi. Kemudian untuk sore hari juga ada, dan untuk hari Sabtu dengan Dokter Soleh gitu. Kalau untuk yang hari Sabtu pagi dan sore hari dengan Dokter Soleh ya. Kalau yang pagi Senin sampai Jumat dengan Dokter Mutia. Ya, monggo Bapak Ibu ingin memilih siapa, semuanya bagus, ada di RSUD Merah Putih, dan di IGD juga kalau misalkan ada Bapak Ibu atau mungkin kenalannya nanti ada yang sakit saraf atau sakit stroke, bisa selalu melayani di IGD. Nanti bisa berkonsultasi langsung dengan dokter saraf kami. Begitu ya. Untuk Ibu Wiwin dan Bapak Yanto, silakan boleh maju ke depan. Kita ada souvenir sedikit. Untuk Mas Faiz, maaf ya, karena kita jatahnya cuma 2 hari ini. Oh iya. Selamat Bu, dapat sedikit. Oh iya. Mbak, boleh.
Oh ya. Oh ini Pak ya. Ya, terima kasih ya. Foto dulu. Oke. Ini untuk Bapak. Iya. Tunggu dulu Bu, nanti kita foto lagi. Foto bareng lagi. Ya, selamat Pak, Bu. Terima kasih. Sekali lagi ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu, sekian dari kami. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Semoga apa yang tadi disampaikan oleh Dr. Mutia dapat diambil hikmahnya dan dipelajari dan untuk dilakukan kebiasaan sehatnya mulai dari hari ini ya. Semoga untuk yang sakit segera sembuh, yang sehat semakin sehat. Ya, terima kasih Dr. Mutia atas waktunya. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.